Hujan turun membasahi tanah, tanah subur untuk tanaman. Lupakan sejenak kerjaan rumah, mari belanja sekalian jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Ini tuh di sore hari, aku itu lagi dandan, ceritanya dandan ala-ala aja. Ini tuh aku mau pergi belanja bulanan. Maaf ya teman-teman kalau misalnya aku tuh nggak yang terlalu jago dandan, karena beneran deh aku tuh nggak bisa yang namanya dandan. Aku tuh kalau mau pergi-pergi tuh simple aja, pakai foundation, bedak tabur, dan juga pakai lip cream atau lipstick, udah kayak gitu aja. Karena satu, aku tuh bikin alis nggak bisa, dan juga kalau misalnya cuman mau pergi belanja, aku tuh nggak ada yang dandan-dandan kayak pakai eyeshadow gitu segala macam tuh nggak gitu ya. Palingan kalau misalnya kayak ke pesta itu barulah dandan dipoles-poles sedikit. Dan kalau misalnya pakai pensil alis aku tuh nggak bisa ya teman-teman, aku tuh bener-bener nggak bisa. Pakai eyeliner juga nggak bisa. Bisa sih bisa, cuman nggak terlalu bisa lah kalau pakai eyeliner mah. Tapi kalau pakai pensil alis beneran aku tuh bener-bener nggak bisa banget. Palingan kalau aku tuh mau pergi-pergi cuman pakai maskara gitu ya teman-teman, nggak ada yang pakai eyeliner gitu ya, karena memang aku tuh nggak bisa gitu. Tapi nggak apa-apa, aku sih pede-pede aja dengan tampilan aku yang biasa-biasa aja kayak gini. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya juga nggak bisa, nggak mungkin dipaksain gitu kan. Nah oke, lanjut. Di sini aku tuh mau ngecek stok apa aja yang masih ada di dalam lemari aku ini. Aku tuh mau cek semuanya gitu ya teman-teman, biar nanti itu aku nggak kebeli double gitu. Karena kan sayang kalau misalnya stoknya masih banyak tapi aku tetap beli, itu takutnya nanti malah nggak kepakai gitu kan. Takutnya itu malah jadi bikin kayak over budget aja gitu. Apalagi seperti yang kalian tahu kan teman-teman, sekarang itu tuh serba mahal. Jadi kayak bener-bener harus bisa mengontrol pengeluaran yang nggak penting gitu. Nah setelah aku cek yang di dalam lemari, di sini aku lanjut buat ngambilin uang yang mau aku bawa. Ini aku tuh mau bawa uang yang penting-penting yang mau aku pakai lah gitu ya, kayak uang beras, belanja bulanan, ada kuota juga, susunya anak-anak. Ya kayak gitulah ya teman-teman yang mau aku bawa. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Nah aku udah cek apa aja stok-stok yang udah habis, terus aku juga udah ambil uang yang mau aku bawa. Jadi sekarang itu aku mau pergi dulu buat belanja bulanan. Seperti biasa aku tuh belanjanya sendiri ya, karena kalau bawa anak-anak itu tuh repot. Terus juga anak-anak itu nanti takutnya capek. Jadi aku pergi belanja sendiri aja. Ayo temenin aku untuk belanja bulanan yuk. Oke teman-teman, mari kita berangkat. Nah ini aku udah sampai di tempat aku mau belanja. Ini tuh di swalayan yang sering aku belanja ya teman-teman. Kadang aku ganti-gantian gitu, kadang belanja di sini, kadang di grosiran gitu ya. Aku belanjanya di dua tempat ini aja sih yang paling jelas, karena aku udah nyaman aja gitu di dua tempat ini. Dan juga di tempat-tempat lain itu udah nggak ada yang selengkap ini. Dan menurut aku lebih enjoy aja gitu ya kalau belanja di tempat kita yang udah biasa. Jadi kayak lebih gercep aja buat ngambil-ngambilin, nggak perlu mikir dan nggak perlu nyari sana sini lagi di mana letak barang-barangnya gitu. Nah di sini aku udah masuk dan aku itu lihat-lihat dulu sebentar barang-barang yang di sini tuh gitu ya, sebelum aku itu pilih apa yang mau aku beli. Nah teman-teman, kalian udah pada belanja bulanan juga belum nih? Kalau misalnya belum belanja bulanan, ayo teman-teman kita belanja bulanan. Dan untuk teman-teman yang mungkin gak belanja bulanan, belanjanya itu harian, gak apa-apa ya teman-teman. Semuanya itu disesuaikan aja lagi dengan keadaan kita. Kalau seperti aku kan Pak suami itu nerima gajinya itu sebulan sekali. Jadi otomatis juga aku itu lebih nyaman untuk belanja itu sebulan sekali kayak gini daripada harus belanja harian atau mingguan. Apalagi kan aku punya anak kembar, jadi itu kayak bener-bener susah kalau misalnya harus belanja sering-sering ke warung. Takutnya nanti tuh aku barang yang di rumah itu habis, terus aku mau ke warung susah gitu ya, bawa anak-anak repot gitu kan. Jadinya aku masih mending gitu ya kalau misalnya belanja bulanan kayak gini. Jadi kayak merasa lebih aman aja gitu, karena memang stok-stok itu udah pada ada.
Kalau aku belanja seperti ini tuh aku nggak pernah bawa budget yang di luar dari yang aku budgetkan ya teman-teman, untuk menghindari aku itu tergoda dengan hal-hal yang nggak penting gitu. Kadang kalau misalnya aku bawa uang lebih dan gitu kan, nggak mungkin aku nggak menyadari ya teman-teman, aku bawa uang lebih, nggak mungkin aku nggak sadar gitu kan. Nah biasanya kalau aku itu udah menyadari aku bawa uang lebih, biasanya juga aku suka kalap buat belanja gitu. Tapi kalau misalnya aku bawa uang yang secukupnya, terus juga aku itu kasih waktu itu nggak yang terlalu lama untuk diri aku berbelanja kayak gini, biasanya itu lebih terkontrol gitu. Makanya kalau misalnya aku belanja itu ya aku pilihnya itu di hari kerjanya Pak suami, jadi di sore hari kayak gini aku belanja gitu ya, sekitar jam setengah 5 atau jam 5 aku berangkat dari rumah, jam 6 itu aku sampai di rumah kayak gitu. Ini kalau aku nggak salah ingat, aku belanja ini itu berangkat dari rumah sekitar setengah 5 ya teman-teman, karena nungguin Pak suami pulang kerja. Jadi setelah Pak suami pulang aku tuh langsung berangkat gitu ya. Nah kalau untuk urusan anak-anak di rumah itu nanti biar Pak suami yang ngurus. Jadi ya aku tuh tenang-tenang aja buat aku itu belanja gitu. Kalau dari harga-harga yang aku lihat di sini, alhamdulillah nggak terlalu ada yang meningkat banget harganya, alhamdulillah banget ya teman-teman. Cuman kalau harga beras, masya Allah jangan ditanya, beneran naik. Biasanya aku tuh beli beras hanya berkisar 104 sampai 105 ribu per 10 kilo. Itu yang merek Topikoki ya, termasuk beras yang enak. Nah kalau misalnya sekarang gitu ya teman-teman, itu aku ada beli beras juga, cuman nggak aku rekod ya pas aku di belanja bulanan ini karena ribet. Karena aku tuh nggak beli di toko ini, aku tuh belinya di toko yang lain gitu, karena di sini tuh nggak ada. Itu tuh aku beli beras yang Topikoki juga yang 10 kilo, itu harganya Rp120.000. Masya Allah banget kan teman-teman, untuk harganya dari 105.000 ke 120. Wow, itu bener-bener sih menurut aku ya, bener-bener signifikan banget naiknya gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, kalau misalnya beras naik ya aku tuh juga nggak bisa harus ganti beras gitu ya, karena di rumah itu udah suka sama beras yang itu. Aku dulu pernah ganti ke Belida dan itu tuh kayak Pak suami itu kayak kurang suka dan makannya juga kurang lahap gitu ya, karena udah terbiasa mungkin dengan Topikoki. Jadi aku tuh masih belum bisa gitu buat beralih. Nah teman-teman, sambil kalian lagi ngikutin aku belanja-belanja, milihin deterjen dan segala macam, aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah mampir, untuk yang baru gabung atau yang baru nemuin channel aku. Jika kalian suka, boleh bantu untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk kasih like serta komentar ya. Dan jika berkenan boleh juga untuk di share. Untuk yang udah selalu support dan udah selalu dukung, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan, amin. Tadi aku udah milihin deterjen, aku tuh ambilnya satu karena kan di rumah masih ada. Lalu di sini tuh aku lagi milih-milih untuk odol. Di sini tuh aku nyari yang agak lebih kecil dari ini gitu ya teman-teman, karena di rumah itu masih ada gitu. Cuman nggak ada, ini adalah yang paling kecil gitu ya. Jadi ya udah, ini aku ambil aja lah satu dengan harga Rp9.000, isinya itu 120 gram gitu. Dan di sini aku juga ngambil sabun colek ya teman-teman. Aku itu ambilnya 4 pieces karena aku kan nyucinya itu pakai tangan gitu ya. Nah kalau nyuci pakai tangan alias nyuci manual itu, kalau misalnya nggak pakai sabun colek kayak gini, nggak banyak busanya, itu tuh agak kurang enak aja buat nyuci gitu ya. Jadi di sini aku ambil 4 ya, untuk 1 minggunya itu satu lah aku buat gitu ya teman-teman, atau aku takarkan itu 1 bungkus ini untuk 1 minggu. Jadi aku belinya 4 ya, ini buat 1 bulan. Aku sengaja ambil beda-beda warna gitu ya teman-teman ya, biar tahu aja milih gitu mana yang lebih enak wanginya gitu. Dan di sini tuh aku sebenarnya lagi ragu nih teman-teman untuk beli gula. Aku tuh beli yang setengah apa yang 1 kilo gitu. Akhirnya aku itu ambil yang 1 kilo aja karena rencananya itu pengen mau bikinan kayak bikin agar-agar atau nanti tuh pengen bikin bolu. Di rumah itu bener-bener nggak ada lagi gula, bener-bener zong banget. Dan di sini aku juga ambil micin, aku ambilnya yang kecil aja karena di rumah kan masih ada. Nanti yang ini tuh buat Pak suami itu mupukin cabe. Dan di sini aku lagi milih-milih minyak. Ini aku lagi banding-bandingin harga, yang merek Mitra 44, ada yang merek Parven 33, dan yang merek Bimoli 39.000. Aku ambil yang paling murah aja. Aku ambil 2 liter aja ya karena di rumah itu tuh masih ada yang di dalam botol. Terus juga kemarin itu ada juga aku dapat minyak yang dari sembako gitu. Sembako dari desa itu minyak 1 liter. Jadi aku belinya 2 liter aja, semoga cukup.
Dan di sini juga aku itu lagi galau juga milihin kecap karena di sini tuh nggak terlalu banyak pilihannya si kecap ini. Ada sih yang lain tapi terlalu kecil bungkusnya, ada juga yang terlalu besar, dan menurut aku yang ini yang sedang. Aku ambil aja kecap Bango yang harga 13.000. Kalau aku sih untuk kecap itu tuh nggak yang milih-milih merek ya teman-teman, semuanya itu kayak suka-suka aja akunya, cocok-cocok aja gitu. Nah di sini aku itu lanjut ngeliat bumbu-bumbu, terus aku juga itu tadi sebenarnya ngambil tepung agar-agar ya teman-teman, cuman aku tuh kayaknya nggak ngerekord gitu ya. Dan di sini aku juga milih-milihin susu. Di sini aku pilih susu saset ya. Kadang itu kepengen aja juga sih minum susu saset kayak gitu ya teman-teman. Sesekali gitu buat minum susu. Kalau biasanya kan kopi. Nah ini aku juga beli susu saset. Aku pilih yang 3 sapi ini aja. Harganya itu 7.000, isinya 6. Oke, alhamdulillah ini tuh aku udah kelar untuk belanja di sini ya teman-teman. Ini tuh lagi dihitungin sama si abang-abangnya. Ini tuh sebenarnya aku itu lagi ngobrol-ngobrol juga sama abang-abangnya gitu ya. Cuma di sini tuh agak rada berisik teman-teman, makanya aku nggak kasih sound suara asli. Oke, di tempat kedua ini tuh aku belanja di Indomaret. Ini tuh aku mau belanja kebutuhan susu dan pampersnya anak-anak ya. Di sini aku nggak ada beli yang lain-lain, cuman bener-bener susu sama pampers doang. Karena memang kalau menurut aku sih untuk belanja-belanja yang lain itu kayak lebih murah aja di swalayan yang tadi ataupun di grosiran gitu daripada di sini. Tapi kalau untuk susu sama pampers itu lebih murah di sini. Kalau di tempat aku yang belanja tadi untuk pampers itu tuh yang ukurannya situ ini tuh harganya 65. Nah sedangkan di sini tuh cuma 59.900 atau digenapin aja 60.000 gitu. Dan ini dia ya teman-teman, aku pakai pampersnya itu buat situin Mami Poco seperti yang udah sering aku beli. Mungkin kalau kalian yang udah ngikutin aku dari lama pasti tahu lah ya, aku tuh belum pernah ganti-ganti yang lain karena ini tuh selain murah ini tuh juga cocok-cocok aja dipakai sama twin gitu ya. Si twin itu masih pakai ukuran M ya teman-teman, karena kalau dipakai yang ukuran L itu tuh agak kendor gitu, jadi kayak kurang enak aja dilihat di celananya, agak kayak ngegembung-gembung gitu. Nah di sini aku langsung aja ambil 2 bal buat si pampersnya twin, itu buat stok 1 bulan ya. Insya Allah sih ini cukup. Lalu di sini tuh aku sedikit keliling-keliling sekalian mantau-mantau harga gitu ya. Terus di sini aku tuh salvok sama harga minyak goreng di sini. Aku tuh seneng banget, tadi tuh aku udah duluan ngambil minyak goreng di tempat swalayan itu harganya 33.000. Nah sedangkan di sini harganya itu masih mehong-mehong teman-teman, masih di atas 35.000, bahkan ada yang di atas 50.000 per 2 kilonya. Jadi ya udah di sini aku tuh seneng aja gitu ya, karena tadi tuh nemu minyak yang murah gitu ya, walaupun mereknya nggak terkenal. Nah lanjut di sini aku ngambilin susu buat anak-anak. Seperti biasa aku pakai Vidoran Smart yang 1 plus. Aku itu ambil 2 kotak itu rasa vanila dan 1 kotak rasa madu. Kalau anak-anak sih suka-suka aja ya teman-teman, mau rasa vanila atau rasa madu. Aku tuh ya ngelihat anak-anak itu kayak suka-suka aja. Jadi aku paduin aja, aku ambil 2 vanila 1 madu gitu. Maaf kalau misalnya videonya itu goyang-goyang ya teman-teman, maklum aku itu record sendiri, megang barang sendiri, dan ini bener-bener ribet. Tapi aku tuh tetap aja pede-pede ngonten gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu pede sih, aku tuh masih ada ya rasa-rasa malunya, apalagi kalau udah diliatin orang gitu, itu kayak suka minder. Tapi ya ini tuh demi konten gitu ya, dan sayang aja gitu rasanya kalau nggak direkod. Oke, udah kelar aku milihin susu dan pampers. Di sini aku langsung aja ke kasir untuk pembayaran pastinya. Dan jangan lupa buat dimasukin poin, siapa tahu nanti lama-lama poinnya kekumpul banyak dan bisa ditukar. Alhamdulillah ini aku udah kelar untuk belanja ya teman-teman. Ini aku udah di parkiran Indomaret. Ini tuh udah aku cantolin semua belanjaan aku. Kalian bisa lihat ini tuh full. Itu tuh ada beras, tadi aku udah beli, cuman gak aku rekod gitu. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin video aku ya. Tungguin video unboxingnya yang akan tayang dalam setelah video ini maksudnya. Jadi kalian itu untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.